Oke Mas Alvin, kita lanjut ke logo C5317 ya. Kelihatannya kalau dilihat dari koleksi yang di Taman Mini merupakan salah satu logo yang terbesar ya. Benar, ini salah satu logo yang kita lihat ini lumayan gagah ya. Iya. Cuman walaupun disayangkan logo segagah ini secara layout dia paling belakang dan menghadap belakang, jadi kurang terekspos mungkin kalau yang Iya. mungkin yang pengunjung membawa anak untuk ke belakang sini tuh kayak kurang cocok bisa. Nah, oke teman-teman, di depan kita ini udah ada lokomotif C53, mungkin dari beberapa teman-teman Travelers juga udah tahu lokomotif ini. C53 sendiri adalah lokomotif yang pernah dimiliki oleh Staatsbouwwegen atau salah satu maskapai negara milik negara ya. Belanda, milik negara waktu itu Staatsbouwwegen. Dan ini lokomotif ini dibuat sama seperti lokomotif DC48 di sampingnya itu oleh Wexpoor, salah satu pabrikan kereta api di Belanda, pada tahun kurang lebih 1917. Jadi waktu itu sejarah singkatnya ini kan, ini lokomotif ekspres teman-teman. Jadi sebelumnya SS itu kalau kita teman-teman sering explore arsip masa lalu, cukup salah satu perusahaan yang sangat dinamis ya. Iya, progresif sangat untuk progresif, sangat berkeinginan untuk melaju sangat cepat. Kayak apa ya, mereka walaupun jalurnya hanya 1067, tidak standar gauge 1067 cap gauge, tapi mereka sangat ambisius supaya bisa mencapai kecepatan yang sangat cepat waktu itu. Apalagi kan untuk menghubungkan kota-kota besar seperti 3 pelabuhan itu kayak Jakarta, Semarang, Surabaya, atau lewat Jogja, Jakarta, Jogja, Surabaya, itu waktu itu awal tersambung itu kalau nggak salah 1890-an akhir, itu masih butuh 2 hari ya Om. Iya. Yang berhenti di Maus. Iya, kalau nggak salah sebenarnya Tweedachtse Express itu cukup 2 hari, jadi harus transit di Maus dulu, nginep di hotel di sana, lalu lanjut lagi ke Surabaya. Dan waktu itu belum ada kereta malam karena secara bisnis waktu itu sangat mahal, karena untuk kereta malam sendiri SS harus bayar upah lebih ke karyawannya. Jaga malam, jaga perawatan kereta malam, stasiun malam dan sebagainya. Waktu itu pada 890 SS menggunakan lokomotif B50 seperti yang itu. Jadi salah satunya B50 itu dipakai untuk layanan antar kota pertamanya waktu itu. Habis itu B50 kan untuk ekspres. Sehingga akhirnya mereka SS membutuhkan gerbong yang lebih besar untuk mengangkut penumpang dan juga lokomotif yang lebih besar untuk menariknya. Akhirnya waktu itu SS membeli lokomotif B51. Yang sekarang salah satunya ada di Museum Ambarawa, B51 12. Iya, sorry Mas. Itu kan tahun 1890-an jalur dari Jakarta ke Surabaya kan udah tersambung. Itu bukan lewat jalur sekarang ya, tapi lewat Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, baru ke arah Surabaya ya. Terus berarti jalurnya lewat situ ya Mas ya? Iya, lewat situ. Nah, terus tadi dikatakan bahwa C53 ini adalah logo untuk ekspres, berarti tidak untuk angkutan barang, hanya penumpang. Nah, mungkin ya kalau waktu itu lebih ke zaman SS, setahu aku untuk spesifik penumpang aja. Penumpang aja. Untuk campuran mungkin ada, tapi tidak dominan. Lebih spesifik untuk penumpang. Nah, setelah B51 akhirnya SS butuh lokomotif yang lebih besar lagi. Waktu itu akhirnya sekitar 1900-an akhir mereka memesan lokomotif B53, B51 super versi agak besaran. Lalu setelah itu pesan lokomotif C50 SS 700. Waktu itu tahun pokoknya sekitar menjelang Perang Dunia Pertama, mereka butuh lokomotif ekspres yang lebih besar. Konfigurasinya itu sama, 2C1 juga waktu itu. Itu dibuat waktu itu dimenangkan tendernya oleh SLM Swiss. Dan lokomotif itu lumayan cukup sukses. Salah satu lokomotif pertama di dunia kalau tidak salah yang berhasil menembus 120 km per jam untuk lebar jalur 1067. Waktu itu ada tes KLB-nya waktu sama SS. Lalu setelah itu SS butuh lokomotif yang lebih besar lagi Om. Dia menjelang Perang Dunia Pertama itu belum puas sama lokomotif SLM. Akhirnya SS mulai mendesain draftnya itu. Dari mechanical engineer mereka desain gimana caranya butuh lokomotif yang bisa ngangkut 300 ton beban
Oke. Dan juga bisa dibawa ngebut. Salah satunya untuk NDAX ini, walaupun pada saat itu kan udah punya C50 cuman masih belum puas, akhirnya didesain salah satunya itu kalau nggak salah di buku Ukuma ini disebut sama Insinyur Stargard kalau nggak salah. Salah satunya juga sama profesor dari teknik Hogeschool Delft atau Institut Teknologi Delft, leluhur ITB itu didesain oleh Profesor Franco. Dan salah satunya Profesor Franco ini fun fact-nya juga bareng sama anak didiknya Om waktu itu. Namanya mungkin berprofesi sama-sama dosen ya? Iya, waktu itu anak pengajar ya? Pengajar. Tadi Insinyur Franco hingga akhirnya turut mendesain lokomotif untuk Saarbrücken di negara koloni. Waktu itu Insinyur Franco itu adalah seorang profesor di Institut Teknologi Delft. Dia juga bareng sama anak didiknya yaitu Insinyur F.Q. de Hollander. Pada waktu itu dia umurnya lumayan terbilang muda, cuman cukup berani untuk uji coba langsung, uji coba ke Hindia Belanda waktu itu untuk uji coba lokomotif ini. Dan fun fact-nya adalah Insinyur F.Q. de Hollander ini pada akhirnya pada tahun 1950-an kalau nggak salah itu jadi direksi di Saarbrücken Om. Tahun 1000? Sekitar setelah perang 1950-an. Jadi dia pergi dari Hindia Belanda waktu itu ke Belanda, akhirnya dapat posisi yang lebih tinggi di sana waktu itu. Terus gini Pak, sorry, tadi kan disampaikan bahwa Belanda sendiri untuk kereta ekspres itu terutama yang di jalur 1067 itu kan masih kayak semacam melakukan uji coba ya, atau melakukan riset. Berarti saat itu kereta-kereta ekspres itu banyak didapatkan di jalur-jalur 1435 bukan 1067 ya? Iya, karena waktu itu kalau semisal kita melihat contohnya di Eropa ya Om, karena waktu itu mungkin kiblatnya juga ke Eropa, dia kayak semisal Orient Express atau Mitropa itu kan dia rata-rata 1435 ya Om. Lebar relnya 1435, jadi keretanya bisa lebih stabil. Dan produsennya juga lumayan banyak. Dan untuk 1067 ini waktu itu jadi kayak karena rela lebih sempit, mungkin pemainnya lebih sedikit, jadinya harus riset lagi gitu. Kalaupun maupun riset itu butuh biaya yang cukup besar. Sorry Mas, Orient Express itu yang Prancis ke Turki itu ya? Iya. Dan di sini lokomotif ini diproduksi akhirnya pada tahun 1917. Kalau nggak salah itu setelah Perang Dunia Pertama. Itu 12 unit pertama seri 1001 sampai 1012 diproduksi tahun 1917, walaupun pada akhirnya mulai digunakan itu 1920. Terus batch keduanya dari 1013 sampai 1020 atau selima 313 sampai selima 320 itu diproduksi tahun 1921 1922. Itu kedua batch itu buatan ekspor semuanya. Ekspor semua. Dan itu seperti yang di depan ini selima 317 ini buatan ekspor tahun 1921. Nah, kenapa lokomotif ini dipesan? Salah satunya untuk ekspres karena waktu itu SS pengen menghubungkan Jakarta Surabaya via Yogyakarta dengan waktu tempuh. Ada proyek ambisiusnya, waktu tempuhnya lumayan cepat waktu itu. Sekitar proyeksinya 13 jam ya berarti. 15 jaman, 13 jam walaupun akhirnya bisa ke 12 jam. 12 jam. Nah, salah satunya setelah yang pesan lokomotif ini mereka juga pesan rangkaiannya. Jadi fun fact-nya ini dipesan 1920 ya Om. Padahal kereta NDAX-nya sendiri yang posisi pertamanya itu 1929. Jadi ada jarak lumayan 10 tahunan lebih sebelum akhirnya kereta ini digunakan untuk ekspres. Nah, sebelum digunakan NDAX ekspres itu digunakan untuk apa sama SS? Kalau dari beberapa foto-foto dan informasi di koran-koran Belanda waktu itu yang aku tahu ya Om, ini waktu itu akhirnya digunakan dahulu untuk ekspres-ekspres seperti Jakarta-Jogja, Jogja-Surabaya. Iya. Hingga akhirnya digunakan untuk NDAX waktu itu. Termasuk ini apa? Surabaya, Bangil, Malang itu ya? Nah, mungkin ya? Kalau ke Malang mungkin lebih pakai F10. Iya. Dan ini kita lihat ada 2 roda penggerak di depan. Yang idle ya? Iya, roda idle ini. Ini 2 C1 untuk menopang boilernya juga dan rangka depannya. Dan di tengah sini ada roda yang lumayan besar. Ini hampir setinggi manusia. 1,6 ya? Sekitar 1600 mm atau 1,6 mm. Ada 3 roda penggerak ini. Dan dia penggerak ininya di tengah, di depan
Dan ini sudah menggunakan superheater 4 silinder compound. 4 silinder compound superheater. Jadi untuk lokomotif yang bisa waktu itu narik 300 ton, lalu untuk kecepatan projectionnya waktu itu 100 km per jam, dan untuk perawatan 4 silinder compound terbilang mahal waktu itu. Iya. Jadi mungkin agak eman mungkin kalau dipakai untuk angkutan barang, walaupun akhirnya kayaknya lebih cenderung dipakai untuk angkutan penumpang waktu itu. Iya, iya. Dan di belakang sini ada roda di belakang untuk menopang tendernya, satu roda. Cuman ini roda idle yang di belakang itu lebih Besar. besar dibandingkan yang depan ya Mas ya. Nah di sini ada papan informasi lamanya, dia untuk lokomotif jarak jauh, daerah operasional Jawa Timur, ini cenderung setelah kemerdekaan. Lalu pabrikan Wexpur, bobotnya berat siap 66 ton, tenaga kerja. Nah untuk lintas jelajahnya sendiri Om, ini pas mungkin kita sebutnya sejak Endakse aja ya. Iya. Di 1929 itu tercatat bahwa lok ini dinas dari Surabaya, Kertosono, terus Jogja. Lalu di Jogja ganti lok lagi Se53 juga atau Se1000 itu sampai Cirebon. Kroya. Oh, Kroya. Kroya ada yang ke Banjar, dan nanti di Banjar ganti loko gunung, atau dari Kroya itu ganti loko CC50. CC50. Untuk akhirnya ke Jakarta. Oh, berarti Endakse Surabaya sampai Kroya pakai C53. untuk Se53. Kroya ke Jakarta pakai Iya, lewat Purwokerto itu pakai kalau nggak salah CC50 atau F10. CC50 atau F10 ya. Untuk karena itu kan jalurnya pegunungan. Nah ini untuk tendernya sendiri ada 2 bogi masing-masing 2 garis. Oh iya. 2 bogi ya. Boginya sangat besar. Dan di sini menggunakan tangki melengkung gini. Kurang ngerti dari bahasa teknisnya bedanya apa kalau pakai tangki yang kotak doang. Mungkin kalau secara pikiran awam kita mungkin supaya airnya lebih stabil gitu kali ya. Selain itu ini Mas apa? Kalau desain tangki itu kalau nggak dibuat melingkar gini atau dibuat kotak, itu ada namanya aksial sama circumferential pressure, itu mengarah ke satu titik. Oh. Nah gampang jebol akhirnya. Jebol ya? Akhirnya dibuat yang model kayak gini. Oh, iya. Itu sama kayak misalkan tangki-tangki gas di Pertamina itu kan ada yang bola-bola. Nah itu untuk menghindari tekanan-tekanan gitu. Sekarang di bawah ngebut akhirnya harus. Iya. Oh iya. Ini juga desainnya lumayan. Entah ini ciri khas Wexpur atau bagaimana. Soalnya kalau nggak salah lok Belanda juga ada yang tangkinya seperti ini. Oh untuk itu ya. Nice. Lalu untuk lok ini juga kalau dari buku Okuma itu dicatat bahwa pada saat itu lumayan banyak kontroversi kalau dicatat dari catatan buku Okuma ini. Mungkin kita perlu cross check lagi di laporan-laporannya. Jadi pada saat itu loko ini lumayan bisa cepat, cuman banyak kritikus tentunya kritikusnya dari pabrikan lain waktu itu, dari Henschel atau Hartmann dari Jerman. Itu mereka kayak bilang kalau kita yang buat kita bisa lebih bagus. Ya itu kan marketing aja kan. Orang kecap pasti nomor 1. Mereka kayak bilangnya kan karena Wexpur belum banyak punya pengalaman. Akhirnya mungkin itu salesnya Hartmann atau self declare. Iya, self declare ke SS waktu itu. Mungkin akan walaupun pada akhirnya loko ini lumayan cukup dipakai sampai Belanda hengkang. Itu cukup lumayan dipakai. Mungkin setelah merdeka, kalau dari catatan Okuma, setelah 1963 itu sisa kalau nggak salah itu ada 3 lokomotif. Salah satunya Se5317 ini yang berhasil terselamatkan dari di Depo Lokomotif Bangil, Jawa Timur. Waktu itu dipajang bareng sama C21 hingga akhirnya dicapnya itu untuk Taman Mini, dan alhamdulillahnya ini lok masih dilakukan. Salah satu yang masih tersisa ya. Sebenarnya waktu itu perdebatannya kayak ini Om, kayak apa? Ini loko pakai lebar sepur cap gauge 1067. Untuk desain secepat ini dibilangnya Wexpur belum terlalu banyak punya pengalaman. Mungkin itu salesnya masuk dari ke protester waktu itu, walaupun pada akhirnya ya semuanya ada plus minus mungkin ya. Mungkin pada tahun itu setelah Perang Dunia Pertama
mungkin Wexpro salah satu produsen yang berani mengabulkan ide gilanya SS waktu itu, tapi di lain sisi mungkin banyak catatan yang harus diubah. Iya. Hingga pada akhirnya waktu itu disebut juga itu sekitar tahun 1930 ya Om, karena ini menggunakan 4 silinder compound dan juga udah pakai superheater. Dari sisi perawatan itu lumayan mahal karena dicatat itu sekitar setahun itu kilometernya itu nembus penggunaannya 100.000 sampai 120.000 kilometer, cukup berarti jauh. frekuensinya sering. Frekuensinya lumayan sering. Hingga akhirnya waktu itu ditawarin gimana kalau loko ini dibuat versi hematnya, dibuat kayak seingatku tuh superheater tapi 2 silinder compound aja. Itu ditawarkan oleh Borsig dan apa ya, kan ada 2 pabrikan dari Jerman. Hingga pada akhirnya 1930 itu seperti yang kita ketahui keburu Malaysia, Great Depression, hingga akhirnya semua pengeluaran termasuk modernisasi lokomotif ini dihilangkan sampai akhirnya tidak dilakukan sampai Belanda. Terus tadi disebut point of view-nya, kenapa kok disebut loko gagal itu, kenapa Mas? Nah, mungkin lebih ke apa ya? Mungkin beberapa itu lebih ke ini mungkin apa namanya? Aku belum ngulik lagi mungkin karena waktu itu banyak protes, salah satunya yang dari Hartmann itu atau dari satu pabrikan itu lagi. Mungkin di lain sisi juga karena apa ya, banyak pertimbangan, banyak protes-protes waktu itu sih Om. Lebih ke, tapi kalau secara penggunaan kayaknya so far masih oke waktu itu, walaupun pada akhirnya mau nggak mau, mungkin bahasa kasarnya mau nggak mau SS masih pakai loko ini karena waktu itu kan Great Depression ya. Dan hingga pada akhirnya waktu itu tuh sekitar setelah Malaysia itu udah mau berakhir 1930-an akhir itu insinyur Bird waktu itu melakukan riset gimana caranya melakukan penghematan ini. Hingga akhirnya mereka melakukan riset untuk lokomotif diesel, salah satunya untuk jarak jauh dan juga untuk jarak menengah seperti Jakarta-Bandung, Surabaya-Malang, dan juga Jakarta-Surabaya. Hingga pada akhirnya ide itu nggak terlaksana, keburu Jepang datang. Hingga akhirnya Jawatan Kereta Api waktu itu mulai melakukan pengadaan CC200. Perlahan lok ini digantikan. Berarti pengganti C53 itu CC200 ya? Iya, secara kasarannya begitu. Setelah CC200 yang ada di Ambarawa. Sama D52 waktu itu kan, selain D52 juga CC200. Oke. Iya. Untuk menggantinya ini, setelah merdeka akhirnya lok ini cenderung dipakai karena untuk jarak jauhnya udah ada loko baru ya Om, seperti D52 atau CC200 atau BB200 untuk lintas tram utara Jawa itu. Daerah lok C53 ini dipakai buat kereta lokal Om. Alokasinya dibuat kereta lokal. Karena ini dominannya sampai Jepang datang itu kalau nggak salah daerah pantai selatan Jawa kayak Kroya, Jogja, Surabaya. Akhirnya mungkin pas Jepang datang lok-lok ini mulai nggak dipakai, atau setelah Indonesia merdeka hingga akhirnya lok ini di Jawa Timur itu dipakai kayak untuk lokalan. Rapidoho. Iya, Rapidoho. Iya. Kertosono ya. Pernah ada fotonya ya. Iya. Sampai akhirnya lok ini kesimpan, salah satunya lok ini disimpan di Bangil, ada juga C5313 kalau nggak salah, berakhir di Lokomotif Madiun yang sekarang jadi PT Inka, dan juga C53 berapa lagi, 05 atau 03. Kurang lebih begitu. D52 itu yang ada di Purwosari sekarang ya. Itu kalau nggak salah impornya langsung 100 loko ya. 100 lokomotif ya. Nah, ini salah satu lokomotif cepat di Jawa Timur juga waktu itu. Di Surabaya Kertosono. Berarti setelah C53 ini dipensiunkan, penggantinya D52 sama CC200. Oh iya. Sebenarnya lagi Om, ada fun fact-nya juga sebenarnya. Ini 1920 kan sebenarnya baru diimpor waktu itu ya. Sebenarnya ada insinyur dari salah satu anak usahanya SS, yaitu Elektrische Spoorwegen atau kereta listrik Hindia Belanda waktu itu. Selain mereka sudah mendesain di Jakarta, daerah Jabodetabek sini, mereka juga mendesain untuk Jawa Timur, salah satunya Surabaya Kertosono. Waktu itu Surabaya Kertosono salah satu opsi yang dipilih buat bikin ada jalur kereta listrik. Jadi misal kalau ada kereta ekspres, Surabaya Kertosono itu bisa pakai lok listrik dari Kertosono ke Jogja, Kroya, Jakarta itu baru pakai lok uap. Cuman waktu itu
akhirnya ide gila ini tidak diterima oleh parlemen, hingga akhirnya masih pakai lock ini. Terus ini juga agak unik Mas ya, kabinnya itu agak... Nah, kabinnya ini ada beberapa sebutan dibilangnya itu seperti setrikaan ya Om. Iya. Karena dia moncongnya membentuk sudut lancip di ini ya. Entah mungkin bahasa teknisnya untuk apa, mungkin kalau aku lihatnya kasarnya seperti kayak supaya anginnya kebelah gitu. Oke. Oh iya. Iya. Sehingga mengurangi tahanan. Dan di sini boiler jaketnya sudah mulai terbuka, atau tadi istilahnya thermal insulation. Thermal insulation. Nah, dan di buku Narrow Gauge at Speeds buatan siapa itu yang warna biru Om? Oh, Narrow Gauge at Speeds. Gus Veenendaal. Itu disebut beberapa lokomotif ekspres milik SS itu boiler jaketnya ini menggunakan Russian iron atau baja Rusia, sehingga akhirnya kalau kena pantulan matahari itu memberikan efek warna biru metalik. Jadi fun fact-nya mungkin banyak yang belum tahu itu, makanya ini warna biru metalik. Sampai ada beberapa foto-foto kalau teman-teman suka explore untuk nyari bahan warna lokomotif, itu juga memakai Russian iron, masih ada mengkilatnya gitu sampai tahun 1970-an masih kelihatan. Itu kelihatan biru Rusia gitu, biru baja. Oke. Itu bajanya berarti baja Rusia. Iya, supaya mungkin yang memberikan begitu kena sinar matahari memberikan apa? Warna biru ya. Entah itu untuk estetika aja atau gimana. Makanya hingga akhirnya ini nggak kelihatan lagi warnanya, mungkin dicat atau gimana ya sebenarnya. Oke. Nah, dan di sini ini ada apa ya? Kuping gajah mungkin ya sebutannya. Iya. Ini ada windshield-nya. Apa namanya? Sebutannya kalau nggak salah windshield. Windshield ya. Supaya angin kencang dari depan itu nggak langsung kena ke kabin masinis. Iya. Jadi dia iya. sana. Ini dipasang merubah untuk merubah apa namanya? Angin dia. Iya, untuk merubah arah angin waktu itu. Oh, ini fungsinya memang untuk angin ya, mecah angin ya. Mecah angin waktu itu. Mecah angin. Terus yang lingkaran dua ini apa Mas ya? Itu lingkaran semboyan. Semboyan. Untuk semboyan SS yang akhirnya dipakai juga di DKA dan PNKA. Itu aku lupa sebutannya semboyan berapa. Itu untuk ngasih semboyan ke awak atau di stasiun atau, dan itu di atasnya ada sudah pakai, kalau nggak salah ada lampu elektrik juga itu ya. Ini ya. Iya. Oh iya, untuk lampu elektriknya sendiri dia ada turbo generatornya ya. Turbo generatornya ada di belakang sini. Oke. Ini masih awet. Ada turbo generator merek, entah itu merek United States atau dari Inggris atau dari Eropa. Dan di sini masih ada plakat Lexcon Amsterdam nomor buatan ke-492 tahun 1921. Kalau nggak salah ke 500-nya itu ada lokomotif D14 berapa gitu. Oke. Kemudian ini ada tulisan. Iya. Enam 6,3 ton ya. Berat kosongnya 60, itu tadi 60 ton ya? 60 ton. Tapi entah ini berat tender doang atau gimana ya, mungkin berat loko kali. Total kayaknya Mas. Iya total. Total. Iya. Oh iya. Ini tungkunya lumayan besar ya teman-teman. Tungkunya Ini tuh. Iya. Ini tungku bagian bawah ya. Iya. Terus buang bekas pembakarannya. Kayak arang, apa namanya, katakan arangnya itu ya? Iya. Di bawah itu sepertinya. Lok yang sangat cukup. Termasuk salah satu lok terbesar ya. Dan ini sepertinya tendernya sudah dimodifikasi ya Om. Oh, sudah salah lihat, jadi mungkin awalnya pakai batu bara atau kayu. Hingga akhirnya itu dikasih seperti bak untuk minyak residu. Oh, atasnya minyak residu ya? Sepertinya itu iya. udah ditambahin ya. Iya. Dan di sini untuk tangki airnya di atas
minyak residu. Berarti ada injektor khusus itu kalau pakai residu. Oh, ngomong-ngomong yang tender tadi, apa sebutannya Om? Apa namanya? Bahasa teknisnya? Yang supaya nggak memecah di itu. Itu untuk mengurangi tekanan aksial sama sirkumferensial. Nah, setelah merdeka, akhirnya lokomotif ini banyak yang nggak dipakai. Tendernya itu banyak digunakan di lokomotif D52 Om. Yang mana? D52 yang salah satunya ada di Purwosari. Oh iya iya. Karena D52 itu kan tendernya kotak ya. Iya. Jadi mungkin banyak yang suka pakai tender ini, akhirnya tendernya daripada dirucak begitu aja, banyak dipasangin sama lok-lok D52 Om. Oh, yang tender model-model gini ya. Model gini. Jadi banyak ditemui kayak depannya lok D52, cuman tendernya itu baknya Kayak masih ada melengkung. tulisan C53 Iya. bahkan. Oke. Malah itu jadi tambah estetika kegagahan juga waktu itu. Iya. Ini bagian kabinnya.